Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kesempatan yang baik ini kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, mengamalkan melaksanakan perintah Allah dengan bergembira, dengan ikhlas. Sebaliknya meninggalkan, menjauhi terhadap apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga sholat kita, ibadah kita, amalan kita yang selama ini kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menjumpai yaitu shaum Ramadan. Menjumpai suatu bulan yang di dalamnya itu adalah penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, tentunya penuh dengan kegembiraan karena memang ada di dalamnya itu barokah, maghfirah, ada turunnya Al-Quran dan seterusnya. Itulah yang namanya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mestinya juga bisa merenungkan apa yang kita laksanakan selama kita melaksanakan puasa. Tentunya kula lan panjenengan sedaya ini sudah bisa menilai, siapa yang menilai ya diri kita sendiri. Selama kita itu ada kewajiban, katakan umur seseorang itu sudah dewasa, sudah balik, katakan umur 15 sampai sekarang ini kita sudah mengalami puasa, tiap tahun puasa, ada puasa lagi terus sampai sekarang ini. Mesti kita evaluasi apakah puasa yang selama ini kita laksanakan itu hanya sekedar rutinitas. Koncone poso juga poso, koncone buka ya buka, koncone sahur ya sahur dan seterusnya, itu rutinitas. Apakah di dalamnya itu penuh dengan makna, penuh dengan ruhiyah kita itu bertambah. Nah, ini yang bisa mengevaluasi adalah diri kita sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah 183 itu kita sering menghafal a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah itu mencantumkan kata kutiba. Ada kalimat lain atau kata yang lain yang hampir sama furido, kutiba sama furido. Nah, kutiba itu menurut ahli tafsir, banyak ahli-ahli itu menurut hukum, ini kaidah hukum, sama-sama wajibnya, tapi kalau menggunakan kutiba itu lebih apa ya? Ya lebih bagus, lebih kuat, karena kutiba itu semacam tertulis, wajib tapi tertulis. Kalau kita punya KUHP, ada KUHP, ada undang-undang dan sebagainya, itu memang tertulis. Nah, dengan tertulis itu seseorang ya sudah mantap. Sama dengan kutiba, diwajibkan atas kamu, maksudnya sudah tertulis bahwa puasa itu memang diwajibkan atas kamu, lebih kuat. Makanya kalau kita melakukan sesuatu itu kalau sudah tertulis, tertuangkan, itu lebih kuat. Digunakan kata-kata kutiba. Apa? As-siyam, puasa. Ibnu Mas'ud ma'asyiral muslimin, salah seorang yang ahli dalam menafsirkan ayat, dan ini hidup pada zaman Rasulullah SAW dan juga pada zaman sahabat. Diwajibkan atas kamu puasa itu maksudnya kalau kita itu sudah beriman, itu tidak mungkin tidak mampu seseorang itu berpuasa. Tidak mungkin dia itu atau kita itu tidak mungkin kok gak kuat puasa, itu gak mungkin. Artinya Allah mewajibkan kita puasa itu sudah melalui
perhitungan dan seterusnya. Termasuk di dalamnya larangan-larangan dan hukum-hukum yang lain berada di dalam puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti kaum-kaum sebelum Muhammad, kaum itu juga diwajibkan atas puasa. Seperti kaumnya Nabi Musa, termasuk Nabi Musa sendiri puasanya 40 hari. 40 hari. Isa itu sebelum Paskah itu juga melakukan puasa. Artinya agama-agama lain selain Islam atau agama-agama sebelum Islam ini hadir sudah ada yang namanya perintah puasa. Masyarul muslimin, ujung dari ayat ini la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian adalah bertakwa. Karena tujuan akhir adalah takwa. Oleh karena puasa itu adalah bulan maghfirah. Oleh karena puasa itu bulan yang penuh dengan barokah, bulan untuk pensucian jiwa, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, persiapan yang perlu kita persiapkan adalah persiapan mental, persiapan ruhiyah kita, mental kita. Sering kita dengar itu kalau sudah puasa muncul kalimat begini, resah, poso maneh, udah beli poso, puasa lagi, bakal lapar lagi, dan seterusnya. Itu menunjukkan seorang tidak siap dalam melaksanakan puasa. Padahal penuh dengan maghfirah, penuh dengan barokah dan seterusnya. Itu kalimat orang-orang yang memang tidak siap untuk puasa. Ya seperti contoh anak-anak kecil itu kalau sudah geram mentok adanya puasa. Lalu bagaimana kita yang namanya Islam itu penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah. Karena menyerah kita itu sami'na wa ata'na atas perintah Allah, termasuk perintah puasa. Enggak ada istilah sambat, enggak ada istilah gremeng, enggak ada istilah gamang. Puasa ya laksanakan puasa. Itu tanda orang yang ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agama. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana dalam contoh kita atau berdoa di masjid-masjid itu, kampung-kampung di masjid, Allahumma barik lana fi rajabau wa sya'bana, di ujungnya itu wa ballighna Ramadan. Bukan hadis itu, tapi doa ya, karena doa yang bagus-bagus saja. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Dengan sampai kepada bulan Ramadan, mari manusia penuh dengan kekhilafan, kesalahan, ketidaksempurnaan, utamanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Bulan puasa itulah makanya kita harus fokus dalam hal puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Itu bentuk kita di dalam hal melaksanakan keikhlasan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan mental. Oleh karena itu ada yang dalam puasa itu ya baca Quran, ada semacam diukur. Nanti kalau puasa minggu pertama ada 1 juz, 2 juz, minggu kedua 3 juz dan seterusnya. Itu pertanda fokus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, lain dengan puasa-puasa yang lain. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimakumullah, persiapan non mental. Apa itu? Ya harta. Kita punya 12 bulan dalam setahun. 11 bulan itu mestinya sudah nabung
Sehingga nanti 1 bulan yang Ramadan ini kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pegawai negeri tidak mungkin. Tapi kalau pengusaha itu bisa. Lo ada Pak contohnya, ada contohnya. Itu warung sebelah rel kereta, teman kita, teman saya juga. Ini nek poso prei. Total 1 bulan. Lo kok bisa? Lo iso nyatanya ada, lo ada. Teman saya itu kasirnya Pak Mukhlasin, yang punya itu Bu Sartia, pecel. Apa ada yang lain? Banyak. Fokus 11 bulan, yang 1 bulan khusus kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Nah ini apa? Persiapan dalam artian materi, diukur, disiapkan, sehingga ketika datang bulan puasa kita fokus menghadap takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu melalui itu tadi puasa, ada yang namanya menghafal Al-Qur'an, ada yang seterusnya. Banyak amalan-amalan yang kita laksanakan dalam puasa, entah itu tholabul ilmi dan mengapa demikian? Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam puasa itu ya sunnah dihitung oleh Allah sebagai wajib. Nah ini. Oleh karena tidak boleh kita kemudian loyo di dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persiapan apa? Persiapan mental kita, dalam artian mental untuk berubah. Kemarin itu ada semacam sarasehan penataran bahwa ada istilah ODF. Apa ODF itu? Orang yang sering berak tapi tidak pada tempatnya. Ya berak di sungai, berak di karangan, di ladang dan sebagainya. Lo ada tempat? Ada. Kemarin ada semacam survei khususnya di Kabupaten Mojokerto ini, ya masih belum apa itu istilahnya, belum layak mengenai masalah kesehatan. Terbukti masih banyak orang-orang yang berak di luar tempat berak itu, yang tadi sungai, tadi pekarangan. Di situ disebutkan desa ini ada 5 orang, desa ini ada 10 orang, bahkan desa tertentu masih ada 45. Kalau ada saatnya berak, mesti dia itu di situ. Nah, bagaimana untuk merubah ini? Inilah namanya taghayyur, perubahan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sudah berubah karakternya, karena karakter itu sulit berubah, tapi kalau sudah diberitahu kemudian karakternya berubah, maka sikap perubahan ini akan membantu, maka akan ujungnya itu akan menghadapi suatu kebagusan, suatu kebaikan. Nah, bagaimana kalau orang-orang itu diatur, tidak diatur supaya berak di tempatnya, sudah mau ramai di pekarangan, kemudian di sungai dan sebagainya, akan menimbulkan penyakit. Maka ada harus perubahan. Berubah apa? Ya ekonominya didandani sehingga bisa buat WC sendiri, pikirannya didandani sehingga itu nanti akan terjadi perubahan secara signifikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, isyarat ayat ini bahwa perubahan kaum, masyarakat, bangsa dimulai dari perubahan apa-apa yang ada, apa yang ada di individu, kemudian setelah itu, setelah individu, masyarakat sekecil mungkin, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 perubahan itu: persiapan rohani, persiapan harta benda, kemudian persiapan untuk berubah.
Kok ada Pak persiapan berubah? Begini Pak, kadang manusia itu karena egonya, kadang disalahkan tidak bisa atau tidak mau. Ya kadang ego, merasa pinter, merasa pandai, merasa bagus. Tapi ketika dilombakan, biasanya kalau sudah lomba, ya entah lomba pidato, entah lomba qiraatul Quran dan sebagainya, lomba itu sudah ketahuan nanti, wah ini salahnya begini, salahnya begini, salahnya begini. Itu kalau lomba, karena kita tidak semuanya mengalami lomba. Katakan imam tarawih, imam Jumat dan sebagainya. Itu kadang karena kita itu sudah pengalaman ngatur khotib, pengalaman ngatur imam dan sebagainya. Itu ada saja imam maupun khotib yang imami disalahkan juga gelem. Nah ini sulitnya perubahan ini. Bahkan ada desa atau masjid tertentu karena fatal di dalam hal ngimami masjid, fatal. Loh, kemudian ada pelatihan imam atau pelatihan bacaan makhorijul huruf atau bacaan tajwid. Loh, akhirnya mutung, nggak mau jadi imam. Nah, ini karena mentalnya belum siap. Karena kita belum siap. Lalu bagaimana Pak? Ya kita ini tempatnya keliru, tempatnya salah. Kalau salah atau keliru, ya maka solusinya adalah belajar. Tolabul ilmi, kalau bahasa Arab itu ada tahsin dan seterusnya. Itu yang kita maksud. Puasa juga begitu. Yang sering kita puasa ada kekurangannya, ada kesalahannya. Mari untuk tahun ini kita melaksanakan puasa ini dengan persiapan yang matang, sehingga hasil dari puasa ini benar-benar kita dilabeli oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min musibatin nadamah innaka as-sami'u du'a. Allahumma arzuqna rizqan halalan mubarakan wa la tarzuqna rizqan haraman. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.